Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara bersama salah satu pejabat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Kasubdit Pengembangan Kompetensi Jabatan Pengawas dan Prajabatan terkait dengan nilai-nilai dasar PNS aneka yang diimplementasikan dalam keseharian ASN khususnya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Mari kita sudah bersama Bapak Atta dalam rangka wawancara terkait dengan nilai-nilai dasar PNS yang akan saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap masih sering dijumpainya kasus PNS yang tidak taat aturan maupun belum mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan publik? Oke, terima kasih Mas Faik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Atatur, panggilannya Atta gitu. Saya sehari-hari temannya Mas Faik ini di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Baik, terkait dengan pertanyaan Mas Faik, saya rasa disiplin itu penting. Jadi semuanya berawal dari disiplin. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin semuanya. Jika kita ada PNS yang memang belum menaati peraturan, pasti akan kita panggil. Kalau menurut saya seperti itu, kita panggil, kita tekankan disiplin kerja itu seperti apa, kita beri pembinaan selanjutnya biar kedepannya lebih baik. Jika dalam 1 atau 2 kali kita diberitahu tapi PNS itu masih tetap tidak mematuhi aturan, ya kita kasih surat peringatan, kan seperti itu. Surat peringatan atau sering disebut SP itu kan sampai 3 kali. SP 1, 2, 3 tidak, ya langsung kita lanjut ke lebih atas. Seperti itu. Jadi dasarnya seperti itu. Kalau untuk yang sebagai pelayan publik, jadi begini teman-teman. PNS itu aslinya sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan publik gitu. Jadi seorang PNS itu harus melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani kita sebagai PNS. Jadi mindset itulah yang harus ditanamkan kepada setiap PNS yang ada di Indonesia terutama. Mungkin itu Mas Faik yang bisa saya tekankan. Pertanyaan selanjutnya, apa contoh dari aktualisasi nilai dasar nasionalisme yang ditunjukkan oleh ASN dalam kegiatan sehari-hari? Oke, baik. Ini sebenarnya Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan nasionalisme, Mas Faik, seperti dawuh dari Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo itu, bahwa kita di setiap hari Selasa dan Kamis itu menggunakan seragam daerah. Jadi kalau di Provinsi Jawa Tengah setiap Selasa itu menggunakan batik lurik ya. Batik lurik itu khas, jadi lurik seperti itu. Terus hari Rabu dan Jumat itu menggunakan batik. Batiknya hari Jumat itu setelah olahraga kita batik itu, tapi karena ini mungkin pandemi, jadi Selasa, Rabu dan Jumat itu menggunakan batik. Nah, dan hari Kamis itu wajib menggunakan pakaian adat daerah Jawa Tengah. Minggu pertama, kedua, ketiga. Minggu keempat menggunakan pakaian adat nasional. Itu mungkin salah satu implementasi nasionalisme di dalam lingkungan kerja. Mungkin itu Mas Baik. Pertanyaan ketiga, diketahui bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ini seringkali melaksanakan banyak kegiatan pelatihan. Betul. Nah, bagaimana cara agar komunikasi dan kerjasama antara pimpinan dan pelaksana bisa mendukung terselenggaranya banyak pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah? Oke, memang BPSD Jawa Tengah itu tidak sedikit pelatihannya. Jadi dari pelatihan teknis, fungsional, apalagi manajerial kan, seperti itu. Manajerial dari Latsar sampai PKN 2. Apalagi yang di bidang manajerial, kebetulan kami juga dari bidang manajerial seperti itu. Bagaimana caranya ya pimpinan dan pelaksana itu bisa bekerja sama kan seperti itu. Jadi begini, antara pimpinan dan pelaksana sudah ada tugas masing-masing.
Ya, sudah ada tupoksi masing-masing. Kita antara pimpinan dan pelaksana harus saling bekerja sama, harus saling mengisi seperti itu. Jadi kita pun sebagai pimpinan juga memberi arahan dan petunjuk serta mengawasi jalannya pelatihan. Jadi tidak cuma memberi arahan saja tapi tidak diawasi seperti itu. Sama pelaksana pun seperti itu. Jika di dalam pelaksanaan pelatihan ada sesuatu hal yang tidak bisa dipecahkan sendiri, maka akan berkonsultasi ke pimpinan. Jadi agar bekerja dengan sama dengan baik, ya salah satunya kita sudah dibagi tupoksinya dan saling bekerja sama, saling mengerti dan saling memberi dukungan, baik itu secara tenaga atau pikiran. Jadi semuanya kita menjadi satu karena kita bekerja atas nama lembaga, bukan atas nama bidang masing-masing. Mungkin itu, Mas. Jadi memang banyaknya kerjasama yang harus diimplementasikan, baik itu pimpinan dan pelaksana. Kemudian dukungan lingkungan kerja seperti apakah yang diperlukan agar sikap kreatif dan inovasi pegawai dapat berkembang? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi gini, untuk bekerja itu kan kita harus pada posisi yang nyaman. Kalau kita bekerja dengan posisi tidak nyaman, dalam ruang lingkup kerja yang tidak nyaman, kita kerja juga tidak maksimal kan seperti itu. Jadi mungkin pendapat saya itu yang pertama tetap ruang lingkup kerja yang maksimal kan seperti itu. Yang nyaman biar mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, mungkin dengan memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pegawai gitu untuk berkreasi, tapi tetap dalam koridor norma yang berlaku seperti itu. Jadi mungkin itu, Mas, kalau menurut pendapat saya. Jadi satu, ruang lingkup kerja yang nyaman, saling mengerti, saling mendukung, saling membackup seperti itu, sama ada ruang untuk berekspresi pegawai agar lebih berkreatif. Dan tidak pentingnya itu dukungan dari pimpinan untuk memotivasi pegawainya agar bisa menciptakan suatu inovasi. Itu yang dasar seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam hal pengembangan kegiatan pelatihan? Oke, ini karena BPSDMD Prof Jateng itu kan banyak sekali kegiatan dan pelatihan gitu. Mungkin tapi kita tetap mengedepankan mutu, mengedepankan pelayanan yang maksimal untuk peserta seperti itu. Alhamdulillah di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah itu 4 kali berturut-turut ya jadi juara lembaga pelatihan terbaik di Indonesia kan, dari 2017, 18, 19, dan 20. Nah, seperti itu. Itu karena apa? Itu karena dukungan semua dari pimpinan, pegawai, termasuk IG suaranya. Itu saling bekerja sama, saling mengisi seperti itu. Jadi mungkin di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah itu alhamdulillah sudah terakreditasi A, ya kan? Sudah mempunyai ISO 2015. Di samping itu untuk widya suara itu sudah yang sangat berkompeten dalam mengajar. Di samping itu sarana prasarana yang ada di BPSDM di Jawa Tengah itu sangat representatif seperti itu. Mungkin itu mutu yang harus kita berikan kepada peserta gitu. Kalau bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah itu ini loh BPSDMD, ini loh BPMD yang terbaik seperti itu. Jadi kita tetap memberikan pelayanan agar mutu pelayanan untuk peserta itu lebih baik, Mas. Itu mungkin Mas Faik gitu. Itu menurut pendapat saya ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Apa pendapat Anda tentang gratifikasi yang masih saja sering terjadi di lingkungan tempat kerja, dan bagaimana cara menghindari serta menghapuskan budaya yang mencerminkan tindakan negatif tersebut? Wah,
Oke, jadi begini, kebetulan visi Pak Ganjar Pranowo itu kan tetap buatan ngapusi, buatan korupsi kan seperti itu. Dan itu harus dilaksanakan di semua OPD yang ada di Jawa Tengah. Itu dasarnya pertama. Menurut saya untuk gratifikasi itu bisa kita minimalisir ya dengan adanya penyuluhan, dengan adanya banner yang ada di OPD, terutama di kita Mas di BPSDMD itu mungkin bisa dilihat di BPSDMD itu ada banner-banner yang terkait dengan anti korupsi, anti gratifikasi seperti itu. Dan kebetulan pula BPMD Jawa Tengah itu sudah masuk di wilayah WBK, wilayah bebas korupsi seperti itu, wilayah bebas korupsi. Jadi ini juga komitmen kita, komitmen juga dari pimpinan, dari pegawai, dari Widya Suara yang ada di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan ya visi Pak Gub, yaitu tetap boten ngapusi, boten korupsi, dengan adanya setiap pelatihan itu ada tentang anti korupsi, tentang materi anti korupsi dan integritas. Itu yang terpenting. Itu mungkin langkah-langkah yang sementara kita laksanakan seperti itu. Mungkin itu Mas. Jadi ini mungkin karena wawancara saya ya, itu mungkin kalau mungkin yang dari Pak Kaban atau siapa akan berbeda seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman Latsar juga, mungkin Bapak Ibu Widya Suara juga, ini pendapat pribadi kami seperti itu, bukan mewakili institusi ya. Ini pribadi dari seorang Atta, bukan BPSDM di Jawa Tengah. Mungkin itu Mas. Terima kasih Bapak Atta atas perkenaan waktunya dalam kegiatan wawancara siang hari ini. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Atta bisa mewakili dan mengimplementasikan sahabat-sahabat Latsar dalam agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Sama-sama Mas Faik, selamat sukses untuk Latsarnya ya. Kemudian tadi adalah hasil wawancara saya bersama dengan beliau, Kasubit Pengembangan Kompetensi Jabatan Pengawas dan Prajabatan terkait dengan nilai-nilai dasar PNS aneka yang diimplementasikan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Tetap semangat sahabat-sahabat Latsar untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka.